warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Prof. Ari selaku pimpinan FKUI yang selalu support kegiatan-kegiatan MJI, termasuk juga inovasi-inovasi yang kita kerjakan. Terima kasih juga kepada Dewan Editor yang Mbak Dani Charles yang sangat membantu dalam menyelesaikan buku ini. Buku ini tidak mungkin jadi tanpa bantuan teman-teman semua. Tidak mungkin saya dan Dr. Felix berdua saja untuk menyelesaikan buku ini. Dan juga teman-teman tim administrasi, karena kita belajar banyak sekali dalam hal melakukan publikasi. Tidak hanya sekedar menulis, tapi bagaimana mencetak, kemudian bagaimana melakukan promosi, kemudian membuat kegiatan ini menjadi suatu hal yang membanggakan bagi kami semua. Terakhir juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berminat mengikuti kegiatan ini dan menghargai kegiatan apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Kami berharap sebenarnya bahwa buku ini membantu bagaimana penulisan di Indonesia. MJI memang saat ini masih baru terindeks khusus. Kita punya mimpi yang lebih besar lagi, ya, karena di bidang kedokteran terindeks internasional seperti PubMed atau Web of Science saat ini itu merupakan suatu event. Dan kita menilai bahwa dari jurnal artikel-artikel yang masuk ke MJI itu memang perlu membutuhkan banyak ikan. Atau mungkin karena teman-teman yang sudah jago banget, ini karena saya lihat pesertanya banyak yang juga sudah PhD dan juga sudah banyak melalang buana untuk menulis gitu ya. Itu mungkin publik sudah diletakkan di luar gitu, di jurnal yang lain baru nanti ke MJI. Tapi MJI selalu mengingatkan standar dan kualitas kita. Nah, oleh karena itu, kenapa kami di Dewan Editor beranggapan bahwa perlunya ada suatu panduan, ya, panduan bagaimana kita dalam menulis tentang art ilmiah ini. Saya dalam kesempatan ini juga dimintakan untuk memberikan materi tentang tips bagaimana menulis ilmiah. Slide, mohon maaf, slide bisa disampilkan. Lagi error di komputer ya. Halo, panitia. Kepada Dr. Laras, mohon dibantu slide-nya. Ya. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana tips berhasil atau bagaimana menulis ilmiah yang sukses gitu ya. Apa yang saya akan tampilkan sebenarnya merupakan lebih banyak pengalaman pribadi ya, bagaimana kita bisa menulis dengan baik. Tadi juga sudah sebagian disebutkan oleh Prof. Ari. Nanti lebih detail lagi tentu atau yang sesuai dengan buku adalah dijelaskan oleh Dr. Felix. Jadi ini kalau saya bilang bahwa ini lebih banyak ke pengalaman pribadi bagaimana kita menulis ilmiah. Slide. Tentu kita tahu bahwa atau kira-kira teman-teman di sini mungkin berhadapan di sini gitu ya. Kalau teknologinya sudah atau enggak paling enggak saat ini teknologi yang kita punya belum bisa gitu ya mentransfer pikiran kita ke dalam screen gitu ya. Jadi cuman hanya dipandang saja gitu screen-nya, kemudian ayo nulis tapi ternyata nggak bisa. Kita belum tahu, mungkin kalau ke depannya kita sudah bisa mulai untuk bicara apa yang sudah ada di pikiran kita, kemudian kita transfer, kemudian bisa tertulis dengan baik. Dan kalau kita ingat bahwa menulis ini juga merupakan suatu kerja keras ya. Jadi bukan suatu yang dianggap sederhana juga, karena kita harus menghasilkan tulisan yang baik. Slide. Ya, kalau kita lihat ini, bahwa memang menulis itu time consuming, ya, malah kadang-kadang merupakan
kerjaan yang tambah berat. Apalagi kalau kita lihat di sini residen gitu, aduh disuruh nulis lagi begitu ya. Sudah kerja gitu, kemudian sudah belajar, kemudian disuruh menulis lagi gitu ya. Ini karena seringkali menjadi suatu beban. Tapi sebenarnya adalah banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan kalau kita melakukan penulisan ilmiah. Slide. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya hampir setengah artikel itu kita tolak ya atau ditolak di awal kalau tulisannya tidak bagus. Jadi kalau sebenarnya sudah banyak sekali panduan-panduan ya bahasa Inggris. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan MJI membuat bahasa Indonesia karena kita tahu bahwa jumlah penduduk kita itu penduduk terbesar keempat di dunia gitu ya. Saya berpikir mungkin dengan bahasa Indonesia lebih membantu teman-teman misalnya yang tahap awal dalam melakukan penulisan. Jadi kalau tidak mengikuti panduan ini di awal ya, itu sudah risiko 50% akan ditolak. Jadi kalau seperti tadi Prof. Ari nyatakan atau itu pekerjaan saya setiap minggu gitu ya, begitu saya melihat abstraknya, nulisnya tidak baik, kemudian saya tidak mengerti apa isinya, langsung akan mendapatkan jawaban terhadap penolakan. Penolakan bisa diberikan malah dalam 24 jam gitu ya. Bisa diberikan kalau misalnya kita penulisannya itu kurang baik. Slide. Nah, bagaimana kondisi di Indonesia sebenarnya ya, tahun 2016 ini salah satu editor dari Lancet datang ke Indonesia, kemudian karena itu juga undangan dari kalau tidak salah dari pihak universitas ya untuk melihat bagaimana kondisi Indonesia. Slide. Yang menarik adalah dalam tulisan itu ternyata Indonesia pernah melakukan publikasi ya. Publikasi tahun 1957 di Lancet. Bayangkan ya 50 tahun yang lalu itu sudah ada publikasi Indonesia. Tapi lama-lama bahwa publikasi dari Indonesia ini sedikit ya, turun menurun ya. Dan kalau dilihat ternyata kultur kita lebih senang berbicara daripada menulis ya. Jadi sehingga lebih cenderung ya udah kita jago di bidang kita gitu ya, di bidang keilmuan kita masing-masing, ya udah kita cuman kelihatan bahwa kita merasa hebat di kita gitu. Tidak pernah itu dituliskan atau disebarkan keluar. Sehingga kalau kita bandingkan dengan India itu sangat jauh publikasinya di dalam Lancet ya. Tapi memang Lancet ini kan juga memang kualitasnya ya cukup tinggi gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa suara Indonesia di bidang kedokteran dan sains dibilang sangat sepi. Ya, jadi ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua supaya bisa menulis. Dan kita tahu itu tadi yang saya bilang bahwa dengan jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia, tentu banyak sekali hal-hal yang bisa kita sampaikan, ditambah lagi ya dengan perbedaan genetik ya, perbedaan tempat, iklim, itu bisa menjadi suatu hal yang bisa kita publikasikan. Slide. Nah, malah dikatakan bahwa kalau sains itu tidak pernah ditulis ya, itu dianggap tidak ada. Sebagai contoh, misalnya saya menemukan suatu teknik tindakan operasi gitu, yang menurut saya, oh ini yang paling bagus nih buat suatu teknik. Tapi kalau cuma saya hanya bicara dan hanya mengajarkan murid-murid saya internal, tidak pernah saya lakukan publikasi, itu dianggap tidak ada. Atau malah kadang-kadang ternyata dari sisi dunia dari negara lain melakukan publikasi yang sama, terus mereka menyatakan bahwa itu teknik yang pertama di dunia dan kita cuma bisa bilang, oh kayaknya dulu saya pernah mengerjakan itu. Jadi publikasi ini sangat penting ya. Sebagai salah satu bahwa eksisnya suatu sains gitu. Sehingga dan yang kedua adalah bahwa kalau publikasi ini itu seperti record kita secara permanen ya. Apakah dan record untuk bisa masuk ke komunitas maja. Nah, record permanen ini hati-hati juga karena bisa baik, bisa negatif.
Ya, nah kita bicara kalau kita bicara negatifnya misalnya tadi kayak ada plagiarisme, sekedar hanya copy paste dari yang ada dan itu bisa terjadi retraksi di artikel karena hal tersebut, itu juga menjadi rekod permanen kita. Ya, jadi kalau kita masuk nama kita dan kita termasuk dalam internasional menyatakan bahwa artikel kita terkena dari plagiarisme, wah ini kita bisa dianggap tidak baik. Ya, jadi kalau tulisan kita baik, ya itu akan memudahkan kita menjadi komunitas. Sebagai salah satu contoh ya pengalaman pribadi gitu, karena waktu saya mengambil S3 memang diwajibkan publikasi. Tiba-tiba saya mendapat surat dari salah satu perusahaan dari Amerika gitu, dan kebetulan saya juga lagi fellowship di negara lain, ya. Tiba-tiba diundang untuk bicara atau berdiskusi untuk kanker prostat dan terbatas orangnya. Dan waktu itu begitu saya hadir, saya melihat bahwa kenapa saya yang diundang karena saya yang paling muda di situ, ya dari Indonesia cuma 1 orang. Ternyata begitu saya tanya, mereka melihat dari publikasi yang ada dari Indonesia atau nama yang pernah tercantum di Indonesia. Jadi ini hal penting kenapa kita perlu melakukan publikasi. Slide. Nah, kira-kira paling tidak ada 7 yang tips bagaimana menulis secara yang baik gitu ya. Slide. Lanjut saja sampai nomor 7. Nanti kita akan bicara satu persatu ya. Tentu saja saya akan jelaskan masing-masing, tapi kembali lagi ini paling tidak pengalaman pribadi yang yang saya alami. Gitu. Slide. Yang pertama adalah tentu kita harus belajar dari jurnal yang sudah kalau kita bilang prestisius ya atau kalau misalnya berdasarkan ranking yang Q1 lah. Ya. Karena tujuannya apa? Sebenarnya saat kita melakukan penulisan tentu kita kan melihat reference. Ya, kemudian kita melihat references dan kita belajar bagaimana bentuk atau komposisi dari artikelnya. Dan yang selalu saya kalau dari jurnal-jurnal yang Q1 ini kalau kita baca alur ceritanya itu sangat baik. Ya, gitu ya, penggunaan bahasanya, diksinya, justru di situ kita mesti belajar dengan baik. Ya, dan kita sadari bahwa bahasa Inggris bukan merupakan bahasa ibu, malah bukan bahasa kedua ya. Kan kalau di Indonesia yang pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa daerah bisa 2, bisa 3, jadi bahasa Inggris setelah itu gitu. Kecuali anak zaman sekarang mungkin bahasa Inggris mulai menjadi bahasa pertama ya karena sosial media. Tapi ini harus menambah kita menjadi wawasan gitu ya, melihat bahasanya, bagaimana penggunaan kata-katanya, ya itu yang harus kita kerjakan. Slide. Kemudian juga kita melihat bagaimana tabel, ya, bagaimana tabel atau figur itu dibuat. Ya. Figur dan tabel ini sebenarnya bisa diserahkan kepada penulis mengenai inovasinya. Ya, cuman harus tergambar dengan baik, gitu ya. Sebagai contoh gambar yang sebelah kiri ini ya, kita mengetahui bahwa nanti berdasarkan usia ini ya bertambah ya, dia bisa menambahkan gambar dari bayi, kemudian dewasa, kemudian menjadi tua, ya. Ada hal-hal yang berubah misalnya pada ini misalnya kelainan Alzheimer, ya. Kemudian ini orang menjadi tertarik melihat gambar, gitu ya. Jadi jangan gambar ini dibuat warnanya tidak bagus, kemudian sekedar hanya tumpang tindih ya. Ini yang perlu kita pelajari dengan baik. Kemudian juga membuat tabel ya. Tidak hanya kalau ini walaupun tabel ini cukup padat isinya, tapi masih enak dilihat ya. Karena apa? Karena singkat, jelas ya. Tentang atau tidak terlalu banyak kata-kata yang dimasukkan tapi isinya sangat baik gitu. Slide. Ya, kalau beberapa prinsip ya yang digunakan ya, pertama adalah bahwa grafik itu digunakan supaya penulis itu mengerti tujuannya. Ya, jadi ide yang ada di kepala kita, kemudian kita membuat grafik atau tabel, tujuannya adalah mempermudah, bukan mempersulit lagi. Jadi kalau orang melihat tabel ya atau gambar,
jangan bikin bingung lagi gitu ya. Kalau Albert Einstein bilang bahwa satu gambar itu ya bermakna lebih dari ribuan kata. Dan memang di beberapa jurnal internasional satu grafik itu dianggap bisa sekitar 1.000 kata. Jadi kalau ada batas maksimal 5.000 gitu ya, kita memasukkan satu gambar itu udah dihitung 1.000. Ya, jadi ini yang yang harus dikerjakan. Kemudian grafik ini harus jelas informasinya. Yang sering terjadi adalah kita menggunakan software apapun, salah satunya adalah misalnya SPSS, begitu kita masukkan data, keluar bentuk grafik, paling gampang copy paste, ya. Aksis tidak ada judulnya, ya. Kemudian habis itu disubmit, itu udah langsung tergantikan gitu ya. Jadi ini yang hati-hati sekali bahwa langsung copy paste dari software, ya, dari statistik software statistik ke langsung ke artikel, dan itu banyak. Saya bilang, saya mesti katakan artikel-artikel yang masuk ke MJ itu banyak seperti itu, ya, itu harus diperbaiki. Dan itu tadi kita lihat contohnya. Nah, ini pengalaman pribadi saya bahwa untuk memperbaiki gambar itu pun juga butuh waktu memang, ya. Jadi saya belajar dari artikel yang di luar waktu itu tentang basic science gitu ya. Oh, ternyata kalau basic science itu bentuk grafiknya seperti ini. Kemudian saya menggunakan pakai software GraphPad misalnya, ya. Kemudian saya tidak langsung copy paste, di GraphPad itu kita perbaiki segala macam, ya. Kemudian juga mengenai kualitas, ya. Kualitas gambarnya itu juga harus cukup baik, ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan menggunakan grafik untuk menggantikan kata-kata yang penting atau angka-angka yang penting dalam teks, ya. Jadi ini mesti diperhatikan, apa sih tujuan gambar, apa tujuan figures, ya, apa tujuan tabel, ya, harus kita perjelas. Nah, itu yang tadi yang kita bilang bahwa dengan adanya grafik harus tujuannya membantu, memberikan impresi bahwa oh ya, kadang-kadang ya atau seringkali kalau kita lihat presentasi di internasional itu ya tidak langsung aja kita copy gambarnya kemudian kita presentasikan, ya, tidak perlu banyak dirubah. Kenapa? Karena grafiknya sudah cukup bagus, ya, secara visual, ya, situ dilihat dengan baik. Tentu juga yang kelima harus bagus, kemudian datanya harus lengkap, dan sering terlupakan adalah legend atau kita sebut figure legend. Jadi kalau kita biasanya diajarin tabel satu, misalnya figur satu adalah pertumbuhan sel, titik gitu ya. Nah ini nih yang sering terjadi masalah. Karena apa? Karena harus diperjelas figure legendsnya atau legendanya atau penjelasan dari gambar itu. Jadi memang itu yang saya pelajari, tidak hanya kalau dulu saya sekolah diajarkan hanya buat judul saja, selesai titik, padahal sekarang itu bisa sampai 3-4 kalimat, ya. Kalau bisa lihat slide sebelumnya, mungkin saya bisa lebih kasih gambaran slide sebelumnya. Nah, ini kita lihat nih gambar yang di figur 5, ya. Figure legends ini yang di bawah ini, ya, itu panjang sekali penjelasannya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini, nah ini cukup panjang, ya. Jadi kalau kita diajarin mungkin hanya mungkin figur 5, distribution of modifiable factors, titik di sini, ya. Seringkali kita di stop hanya di situ. Padahal figur legend ini sangat penting penjelasannya, ya, untuk lebih jauh apa isinya, ya, segala macam. Nah, ini perlu diperjelas. Dan jangan ragu, maksudnya oh nanti terlalu banyak isinya, tidak, ya, malah sampai singkatan itu diperjelas, abbreviation ini diperjelas, ya. Jadi ini sangat penting yang harus diingat saat ini bagaimana kita menuliskan figure legend. Slide lagi, ya. Nah ini juga sama, ya, yang kita bilang kita banyak sekali contoh-contohnya, ya, bagaimana membuat misalnya suatu alur, ya, ini bagaimana mengarah ke sini gitu ya. Ini cukup baik. Kemudian ini lebih bagus lagi tentang violin plots namanya, ya. Banyak hal-hal yang memang perlu kita pelajari bagaimana membuat figures. Dan ini yang menarik, timeline juga, ya, bagaimana waktu, kemudian apa yang dilakukan, kemudian apa yang terjadi dalam perkembangan
ya misalnya sebagai contoh ini kayaknya tentang gen tertentu, kemudian tahun berapa ditemukan, kemudian kapan diteliti, kapan temuan-temuan ilmiah ditemukan. Ya ini banyak figur-figur legend ini figur ini jauh lebih baik dan biasanya ini dibuat kalau kita melakukan review artikel ya atau entah naratif ya artikel literature review membuat tabel. Jadi kalau saya pribadi kalau kita akan membuat naratif atau naratif review kita harus membuat tabel atau figur yang baru ya. Jadi ini. Nah, kita juga itu dia, kita harus belajar dari jurnal-jurnal yang sudah ada bagaimana sih mereka membuat figur dan tabel itu yang baik. Jadi jangan sekedar hanya mengcopy atau sekedar punya ide gitu, kita buat ya begini aja, tapi itu bisa dimengerti enggak? Ya, karena menulis itu kelebihannya ada salah satu tuntutannya adalah pembaca itu mengerti apa yang kita kerjakan, bukan kita mengerti. Kalau teman-teman pasti sangat mengerti lah isinya dari itu, tapi pembaca itu mengerti enggak bahwa apa yang kita buat itu ditangkap oleh mereka. Slide. Ya. Nah, tips yang kedua ya tentu karena itu tadi bahwa penulisan ini membutuhkan waktu ya, tidak tidak sebentar, mohon maaf sebentar. Ya. Nah, tidak bisa ya kalau kita tidak mulai mengatur waktu. Apalagi seperti ini ya, gambar ini, waduh, ya kita tidak kapan nih saya tidak bisa nulis, lihat waktu, kemudian ngetik, akhirnya udah tertidur, habis itu mendekati deadline, apalagi tenang aja besok ya. Nah ini tidak bisa. Seperti kata tadi Prof. Ari sudah memberikan salah satu tipsnya, dan memang kita harus memblok satu waktu kapan kita harus menulis. Ya sesempatnya aja, apalagi ya kita tahu bahwa misalnya sebenarnya nggak cuma residen ya, kita juga pun yang setelah menjadi spesialis pun karena praktek ya, kemudian harus membimbing, harus mengajar segala macam. Kalau kita tidak blok waktu dan fokus pada saat menulis itu tidak mungkin bisa akan terjadi. Slide. Ya, ini yang kita bilang slide sebelumnya. Ya, yang saya bilang ya kalau bahasa manajemennya adalah kalau bagi yang senang membaca tentang time management gitu ya, bagaimana pengaturan waktu, tentu blok waktu ya. Pada waktu itu memang benar sebenarnya di depan komputer ngetik ya. Nah, yang susah adalah kalau kita bilang bagaimana mencegah dari gangguan-gangguan lain gitu ya. Tiba-tiba di sebelah ada handphone, tling 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 atau tertarik membaca email gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kerjakan bagaimana kita melakukan pengaturan waktu. Slide. Nah, yang ketiga adalah ya, kalau kita lihat gambar yang di sini, wah, memang jurnal itu bentuknya cuma begini aja, ya, imrat, nggak mungkin berbolak-balik tiba-tiba discussion di depan, introduction di belakang itu tidak mungkin. Kita sudah tahu sih bahwa bentuk artikel itu seperti ini, ya, title, introduction, methods, result, urutannya begini gitu ya. Tapi kok kayaknya susah banget nih, ya. Gimana ya? Ya, kita mau menulis, dari mana kita menulis? Apakah harus dari abstrak, harus dari introduction, atau dari methods? Ya. Nah, kalau salah satu tipsnya adalah dimulai dari yang kita punya. Apa sih yang kita punya adalah tertuntut yang paling baik adalah data. Karena kita misalnya melakukan penelitian. Gitu ya. Atau kalau teman-teman misalnya memang sudah terbiasa, punya references, mau menulis introduction dulu, boleh, tidak ada masalah. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah data yang kita punya. Slide. Sehingga kalau kita lihat grafik ini, ya kita mulai dari tadi yang kita bilang. Membuat figures dan tabel itu, ya itu membutuhkan waktu. Jadi kalau kita bilang mulai dari result lah paling gampang seperti karena ini yang kita punya. Slide. Baru kita berbicara tentang methods, ya. Kalau bisa nanti lanjut dengan results. Nah, yang kedua juga methods ini kan yang kita punya juga. Karena kita melakukan apa, mau PCR, mau imunohistokimia, atau saat kita melakukan, misalnya kita melakukan systematic review, bagaimana mencari artikel, itu ada di methods. Kemudian baru berkembang memang yang paling sulit, yang sulit, bagaimana membuat discussion, apa poin-poinnya yang harus kita pikirkan. Slide.
Baru kita bicara tentang kesimpulan, introduction, slide. Yang terakhir baru judul dan abstrak. Tapi yang kita diajarkan pertama kali, apa judul penelitian kamu? Nah, itu kan. Coba, kalau kita di Indonesia kan diajarnya kita membuat judul penelitian nanti tidak boleh diganti karena ini segala macam. Cuman kalau kita lihat membuat penulisan bahwa judul dan abstrak itu di akhir. Karena karena judul dan abstrak ini intisari. Kalau kita mulai dari judul dan abstrak, kita akan kesulitan. Jadi mulailah dari data yang kita punya, ya. Kemudian kita perlahan-lahan membuat result, karena itu tadi yang kita data punya. Methods pun juga apa yang sudah kita kerjakan. Mulai misalnya nyicil tentang discussion. Atau boleh juga bicara conclusion, karena dari hasil penulisan saya kesimpulannya seperti ini. Baru kita kembangkan bagaimana introduction, dan terakhir adalah title dan abstract. Slide. Nah, ini yang seringkali kalau di awal, saya rasa teman-teman yang sudah PhD yang ikut ini, sudah kita ketahui bahwa seringkali begitu kita mulai selalu pingin yang perfect atau yang sempurna. Padahal kita ketahui bahwa di awal pasti semua tidak punya experience. Ya, misalnya kemudian ragu. Ya, nanti takut dicoret-coret seperti ini. Ya, boleh saya bilang bahwa pengalaman saya pertama membuat review artikel ditugasi oleh profesor saya sama nih, saya mendapatkan coretan seperti ini. Gitu loh. Yang saya pikir, mohon maaf, bilang saya bisa kok bahasa Inggris, saya bisa inilah. Tapi jangan salah, saya mendapatkan hal yang seperti ini. Ya. Apakah itu akan membuat kita mundur? Enggak. Karena inilah tujuannya saling memperbaiki. Yang paling penting jadi dulu. Gitu ya. Nah, apalagi kalau di MJI mendapat review gitu, banyak sekali segala macam. Justru kalau sudah direview dan sudah ingin diperbaiki oleh MJI, itu artinya sudah mulai tanda bahwa sebenarnya artikel Anda akan diterima. Coba kalau misalnya dicoret-coret habis itu, ya mohon maaf ditolak. Ya, udah dicoret, ditolak lagi. Tapi Anda perlu memperbaiki A, B, C segala macam, ya tentu harus kita perbaiki. Slide. Slide. Jadi malah ada yang istilahnya disebut free writing. Dan kebetulan waktu saya mengambil sekolah S3 juga di luar dan mendapatkan pelatihan ini, gitu ya. Saya dan ternyata gurunya pernah bilang ini pernah dikerjakan di Indonesia dan itu dikerjakan kalau nggak salah di FKUI. Saya langsung untuk tutup nama saya karena memang nggak ada nama dari Indonesia gitu ya. Tapi dia pernah bilang bahwa teknik ini pernah diajarkan di Indonesia. Caranya adalah duduk 5-15 menit, tulis saja apa yang kita kerjakan, ya. Kalau kita lihat jangan khawatir tentang grammar, spelling, ya. Yang penting ada dulu. Dan pada saat itu dalam hal itu saya mendapat pelajaran bahwa dalam waktu 5-10 menit kita bisa membuat satu paragraf. Ya jangan bahasa Inggrisnya, jangan mikir bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi tulis dulu. Jadi kalau kita sudah punya satu paragraf, itu akan jauh lebih mudah nanti, seperti tadi yang dikatakan Prof. Ari, bahwa nanti kita akan lihat ulang lagi. Tapi paling tidak, saya udah punya nih satu paragraf. Misalnya keesokan harinya lagi dibuat satu paragraf lagi. Bayangkan kalau misalnya kita hitung dalam waktu 7 hari, gitu ya, bisa satu paragraf, sudah punya 7 paragraf. Tapi bukan 7 paragraf cuma 2 atau 3 kalimat ya. Memang si paragraf itu beberapa kalimat. Tapi kalau misalnya kita bicara paragraf itu bisa 5-10 kalimat. Dan itu bisa terjadi. Dan pada saat itu pelatihannya adalah pertama dilatih secara berkelompok, kemudian perorangan. Dan begitu perorangan, itu bisa. Ya, pakai bahasa Inggris pun juga bisa. Ya, jadi ini yang kita sebut free writing karena tujuannya adalah yang penting ada dulu. Nanti masalah bentuknya kita jangan khawatir. Itu yang tadi saya bilang begitu dimulai, jangan khawatir bahwa harus perfect. Kita bukan kita bahasa Inggris kita akuin lah. Walaupun saya tahu kalau di ujian TOEFL sih mungkin ada yang 600, 700, tapi begitu suruh nulis, saya rasa sih sama aja gitu ya. Ada sih sebagian besar pasti juga akan bermasalah di grammar dan spelling. Slide. Nah, ini yang juga saya rasakan bahwa saya sangat dibantu pada saat saya menjalani program S3. Slide.
bahwa slide sebelumnya ya, bahwa sangat penting itu ada supervisor atau mentor. Ya. Kenapa? Itu tadi yang saya bilang, begitu saya langsung ke profesor saya, banyak sekali artikel yang dicoret, akhirnya profesor saya tahu, dia cuma bilang, "Kamu udah nanya supervisor belum?" Oh, karena itu saya tahu. Akhirnya saya selalu konsul dengan supervisor saya, apapun dalam penulisan, ya, apa segala macam, ya. Kemudian berdiskusi, ya. Dan ini yang paling penting, ya. Nah, memang kalau di Indonesia misalnya supervisornya sudah profesor atau konsulen yang sangat sibuk, ya. Ini misalnya residen saya juga tahu nih, gitu ya. Tapi ya kalau memang adanya itu, ya, itu yang harus dicari. Kenapa? Slide. Nah, kita tahu nih, ya, kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, ini sebenarnya saling tunggu, ya. Bahwa murid menyatakan bahwa pinginnya bahwa supervisornya yang bekerja, gitu ya. Tapi terus kemudian supervisornya berharap, oh kamu dong yang harusnya nulis, gitu ya. Ya, jadi saling nunggu. Jadi kalau saya, ya, kalau kita sebenarnya lebih baik berpikir kita, karena kita yang ingin menulis, ya. Kita tanyakan, ya, diskusinya atau kita jelaskan, ya, sehingga memang kalau bisa ketemu supervisor yang baik. Nah, ini yang susah memang yang kita akui, dan saya kebetulan alhamdulillah waktu itu supervisor saya sangat baik, sangat detail orangnya, dan memang orangnya tipikalnya sangat detail, jadi kata per kata, ya. Tapi paling tidak adalah supervisor yang bisa membantu teman-teman menulis, ya, terutama pada tahap awal. Kalau residen ya mau tidak mau, ya, ditentukan, ya sudah, kamu ketemunya si A, konsulen A, kamu konsulen B, kamu konsulen C, ya, dengan kesibukan yang masing-masing berbeda, gitu ya. Tapi supervisor atau paling tidak staf pengajar itu pasti akan membantu, ya. Kalau sampai tidak membantu, lapor saja sama KPS-nya kalau berani, ya. Tapi seharusnya memang harusnya seperti itu. Dan ini yang kalau menurut saya bahwa kita misalnya yang sudah tidak di fase awal lagi, di tahap menengah atau yang memang sudah tahap akhir, disinilah tugas kita menjadi supervisor atau membantu dalam penulisan bagi teman-teman yang di tahap awal, ya. Kalau yang di tahap menengah ya bisa bantu, atau misalnya ya paling tidak membantu secara pastilah teman-teman yang sudah pernah menulis sudah lebih tahu sedikit tentang lebih tahu tentang komposisi, ya, ini bisa membantu. Tapi bagi yang baru mulai, bagaimana mencari supervisor yang baik atau misalnya seniornya lah yang bisa membantu, atau siapa yang mengerti di teman-teman residen atau teman-teman peer-nya yang lebih mengerti tentang bagaimana penulisan, itu menjadi supervisor. Slide. Kemudian dua yang terakhir, ya. Kalau kita bicara yang terpenting juga adalah kita harus mengikuti guidelines-nya. Ya, sebagai contoh Anda mau masukin Nature Communication, baca dulu bagaimana guidelines-nya. Begitu juga masuk ke MJI, ya. MJI punya bagaimana penulisan, ya, kemudian bagaimana membuat gambar segala macam, punya aturan, baca. Itu pun hal yang saya kerjakan. Jadi saya begitu masuk ke jurnal tertentu, saya belajari dulu bagaimana sih author guidelines-nya. Yang paling sederhana adalah perbedaan references, ya. Jadi bagaimana penulisan daftar pustaka, ya. Pernah satu ditolak, kemudian begitu saya baca artikel yang ke saya jurnal yang lain, waduh, ternyata penulisan daftar pustakanya berbeda. Ya harus dikerjakan, ya. Kalau tidak, itu udah pertama kali juga ditolak. Jadi sederhana, begitu kita sudah jadi artikelnya, baca tentang author guidelines atau panduan penulisnya. Ya, kalau dibilang kalau kita lagi di Roma, kerjalah seperti atau berlaku seperti orang Roma, seperti itu. Jadi tidak bisa gitu, misalnya dari Nature Communication kemudian segera dimasukkan MJ terus dibilang loh di Nature begini, ya nggak bisa karena masing-masing sudah punya panduan yang berbeda-beda. Slide. Yang terakhir memang belajar dari komentar atau rejection, ya. Jadi sebagai contoh bahwa artikel saya ini slide, ya, jangan khawatir karena itu tadi begitu kita sudah mendapat revisi, ya, bahwa diminta komentar, kita harus perbaiki. Bayangkan di sini ada major comments, kemudian kita tulis dan kita di situ belajar. Misalnya ternyata
bahwa misalnya publikasi itu harus updated nih. Karena misalnya contoh Oktober 2018 saya searchingnya. Tapi kemudian saya perbaiki, kemudian reportnya akan semakin sedikit. Akhirnya kita bisa melakukan publikasi, bisa accepted. Ini kebetulan Q2 artikel jurnalnya. Jadi apapun, dan pengalaman juga saya pernah mendapat 7 reviewer. Ya, bayangkan ada 7 reviewer yang memberikan komentar, tenang saja karena kita harus menjawab satu persatu ya. Dan disitulah kita belajar apa sih kekurangan kita. Tapi memang seringkali juga, bukan sering, kadang-kadang juga tidak langsung ditolak, itu biasanya sudah hal yang sangat mendasar ya. Kalau ditolak dengan ada revision, biasanya sebenarnya editor setengah-setengah mau menerima, tapi karena komentarnya atau reviewnya tidak terlalu bagus, akhirnya ditolak. Tapi kalau sudah di awal ditolak, itu biasanya sudah memang tidak memenuhi standar dari jurnal yang sudah ada. Paling misalnya tidak terlalu, novelty-nya tidak ada, kemudian scope-nya berbeda. Slide. Ya, ini juga sama, walaupun terjadi penolakan pun, ya, itu juga akan menjadi menjadi masukan bagi kita. Misalnya kita harus sadar bahwa penelitian kita misalnya datanya kurang, jumlah sampelnya sedikit, analisisnya tidak kuat, motivasi atau tujuan penelitiannya kurang bagus. Itu jadi masukan buat kita. Ya, saya kalau saya bisa bilang, saya sudah mulai tahu sebenarnya, ini artikel saya sebenarnya akan ditolak. Kenapa? Karena misalnya memang kita ketahui bahwa metodenya atau datanya kurang, tapi ya kita selalu tetap mencoba karena kita perlu mendapatkan respon dari para reviewer atau dari editor. Slide lagi. Ya. Slide. Nah, ini yang kita harapkan bahwa terjadi peningkatan artikel yang ada di Lancet, ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kita harapkan teman-teman yang bisa melakukan publikasi tidak hanya di MJI, kita harapkan tentu di MJI juga, karena MJI juga bisa meningkat secara kualitasnya, dan juga di jumlah artikel yang lain pun juga meningkat. Slide. Nah, sebagai take home messages bahwa terakhir bahwa memang harus kita yang akan mengerjakan, tidak ada resep ya atau resep rahasia. Kalau sukses itu ikuti aturan yang ada, memang harus berdedikasi dalam menulis, kerja keras ya, dan perlu diingat editor dan reviewer itu adalah sama sibuknya dengan kita ya. Jadi misalnya kok lama sekali menjawab, editor jawabannya singkat atau ternyata ini, tapi mereka itu sama-sama sibuk, semua sibuk, tidak ada yang tidak sibuk. Ya. Kemudian tetap menulis, tidak boleh berhenti gitu ya, walaupun sudah ditolak berkali-kali, tenang saja, saya kalau bisa dibilang lebih banyak ditolaknya daripada di-accepted-nya ya. Jangan khawatir. Nah, yang paling bagus adalah kalau menurut saya adalah istilah yang sepatu Nike. Just do it. Ya, bukan uang ya, tapi kerjakan saja ya, karena tidak ada lagi, tidak hanya just do it, tapi kalau sudah ada panduan atau sudah ada yang sudah berpengalaman, jangan kita lagi mengikuti kesalahan yang sudah ada. Justru misalnya dengan ada contoh buku ini, ya tentu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penulisan yang ada di Indonesia. Slide. Saya ucapkan terima kasih. Terakhir, mungkin ini bagi yang belum mengerti, gambar yang sebelah kiri ini adalah gambaran prostat, karena saya urolog. Ini kandung kemih yang hitam-hitam air, dan ini gambaran prostat dari gambaran USG, dan bertepatan tanggal 14, walaupun terlepas siapa yang merayakan atau tidak, ini gambaran prostat seperti gambaran hati, ya. Dan ini yang juga MJI inginkan, bahwa dengan keinginan kita untuk meningkatkan kualitas penulisan yang ada di Indonesia, tentu bisa banyak manfaat bagi teman-teman. Terakhir, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.